Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. InsyaAllah ta'ala sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pesan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari yang mana kita sudah masuk ke bab yang ke-34. Disebutkan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah, babu man lam yara al-wudu'a illa minal makhrajain minal qubul wad dur wa qaulillahi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Bab ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya tidak wajib wudu itu kecuali dari yang keluar baik dari kubul maupun dubur. Dan Allah SWT berfirman, atau auja ahadum minkumil ghaid, atau apabila kalian setelah selesai menunaikan hajatnya. Disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibn Hajar tatkala beliau menjelaskan maksud dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, maknanya sebagian ulama ada yang berpendapat tidak wajib untuk berwudu dari sesuatu yang keluar dari badan, kecuali apabila keluarnya dari kubul dan dubur. Artinya apa? Artinya sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwasanya selain kubul dan dubur keluar sesuatu darinya, maka itu membatalkan wudu. Seperti apa? Seperti sebagian ulama yang berpendapat keluar dari mulut, dari lambung, muntah. Ya, muntah sebagian ulama mengatakan batal wudunya. Ya. Kemudian seperti karena dia keluar dari badan. Seperti sebagian ulama juga ada yang mengatakan hijamah, berbekam, atau donor darah, atau berdarah yang lainnya. Itu sebagian ulama mengatakan wajib wudunya, itu batal. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan penegasan di situ. Memang ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi beliau memberikan penegasan. Kita akan sebutkan sebagian ulama-ulama salaf, sebagian sahabat Rasulullah SAW, dan sebagian tabi'in yang memberikan penegasan tidak wajib untuk berwudu dengan sesuatu yang keluar dari dari badan, kecuali makhrajain. Makhrajain itu kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur. Seperti itu. Dan beliau disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di sini di dalam penjelasan tentang bab tersebut, mungkin bisa pula untuk dikatakan bahwasanya pembatal wudu itu ujung-ujungnya kembalinya kepada makhrajin, kepada yang keluar dari kubul dan dubur. Misalnya apa? Misalnya naum, tidur. Tidur kan ulama sepakat. Apabila tidurnya itu amik, apabila tidurnya itu mustaghriq, ya mustaghriq,
tidurnya pulas, maka itu batal wudunya. Nah, kenapa ulama katakan batal wudunya? Karena di situ mawadna khurujul hadas. Karena memungkinkan untuk keluar hadas dalam keadaan kita tidak sadar. Ya kan? Siapa yang bisa sadar ketika dia tertidur pulas, kemudian dia keluar madhi, atau ketika dia tidur pulas, dia buang angin, dan seterusnya. Ya, sehingga tidur pun ujung-ujungnya sebenarnya kenapa dikatakan membatalkan wudu apabila tidurnya itu tidur yang pulas? Dikhawatirkan ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur dalam keadaan seorang muslim tidak menyadarinya. Ya kan? Seperti itu. Termasuk juga kata ulama pingsan dan yang semisalnya. Nah, termasuk juga kaitannya dengan masud dzakar, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Terlepas dari ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama, menyentuh kemaluan yang seperti apa yang membatalkan wudunya. Karena ada dua hadis yang insya Allah sama-sama sahih, yang sepertinya bertentangan satu sama lainnya. Hadis yang pertama berbunyi, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang menyentuh kemaluannya ketika dia sedang dalam keadaan berwudu, apakah dia harus membatalkan wudunya, berwudu kembali? Rasulullah mengatakan la, innama huwa bat'atun mink. Tidak perlu engkau berwudu apabila engkau menyentuh kemaluanmu, karena kemaluanmu itu seperti bagian tubuhmu yang lainnya. Artinya sebagaimana kita menyentuh tangan, menyentuh kaki, menyentuh hidung, apa bedanya? Seperti itu. Sehingga ulama berselisih paham tentang apa hukumnya menyentuh kemaluan tatkala seorang muslim dalam keadaan berwudu. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ya, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, ada yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu mengkompromikan antara dua hadis tadi. Antara dua hadis yang kita sebutkan tadi. Sebagian ulama mengatakan batal wudunya kalau dia menyentuh dalam keadaan terangsang. Sebagian ulama lain mengatakan batal wudunya kalau tidak ada penghalang, dan seterusnya. Intinya apa? Intinya sebagian ulama mengkompromikan antara hadis tersebut. Nah, ada kemiripan dengan tidur, yaitu apa? Madhanna khurujul madhi. Artinya memungkinkan untuk keluar sesuatu dari kemaluannya, yaitu berupa minimal madhinya. Minimal madhi, dan keluar madhi, ulama sepakat itu membatalkan wudu. Jadi, baik tidur ataupun menyentuh kemaluan, itu ujungnya apa? Kekhawatiran. Ada sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Nah, termasuk kaitannya dengan lamsul mar'ah atau masul mar'ah, menyentuh, bersentuhan dengan wanita. Bersentuhan dengan wanita. Artinya bukan serta-merta bersentuhan dengan wanita itu membatalkan wudu. Terlepas juga ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada apa hukumnya menyentuh ya wanita. Apakah sekedar bersentuhan kulit membatalkan wudu? Ada yang mengatakan batal secara mutlak, terangsang atau tidak terangsang. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau terangsang batal. Ya, nah, ada sebagian ulama yang mengatakan mengambil jalan kalau dia ada tidak pada penghalang batal. Kalau ada penghalang batal, intinya di situ ada perbedaan pendapat di antara ulama yang ujung-ujungnya apa? Di madhannah khuruj al-madhi. Dikhawatirkan ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Dalam hal ini madhi kalau dia terangsang seperti itu. Ya. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau menukilkan beberapa perkataan-perkataan
dari para salafus saleh. Pertama beliau bawakan waqala Atha, berkata Imam Atha bin Abi Rabah. Ya. Imam Atha bin Abi Rabah. Ini disebutkan oleh ulama bahwasanya disambungkan sanadnya oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Ya, misalnya Imam Abdul Razzaq di dalam Musannaf keduanya. Jadi Imam Bukhari rahimahullah tidaklah menukilkan dari Imam Atha bin Abi Rabah datang begitu saja dari dirinya. Tidak. Beliau sekedar menyandarkan langsung kepada Imam Atha bin Abi Rabah, tapi ulama yang lain itu ada menyebutkan sanad yang bersambung kepada Imam Atha bin Abi Rabah. Makanya di sini disebutkan wasalahu Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhu binahwi isnad sahih. Jadi hadis ini atau riwayat tersebut yang datang dari Imam Atha bin Abi Rabah sanadnya sahih, bersambung kepada beliau. Jadi bukan cuman riwayat hadis yang langsung dari Rasulullah SAW, tapi ternyata dari sebagian tabi'in, dari sebagian sahabat pun itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Bahwasanya betul-betul dalam hal ini Imam Atha bin Abi Rabah berkata, "Fi man yakhruju min duburihi ad-dud aw min dzakarihi nahul qamlah yu'idul wudu." Ya, di situ artinya apa? Imam Atha bin Rabah berkata, bagi orang yang keluar dari duburnya itu cacing, misalnya cacing, ya, atau dari dakarnya, sesuatu apapun itu, di sini disebutkan seperti sejenis binatang, kutu dan yang semisalnya, maka beliau katakan berfatwa yu'idul wudu, hendaklah dia mengulangi wudunya. Kenapa? Karena wudunya ketika itu menjadi batal. Kenapa? Karena kembali kepada kaedah, yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudunya. Ini terlepas dari perbedaan ulama kaitannya apakah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu pasti najis. Ini belum tentu. Nanti ada pembahasannya. Seperti misalnya mani. Mani itu tidak najis. Mani tidak najis, tapi apakah wudunya batal? Batal. Ya. Atau seperti misalnya ulama sebutkan dengan rutubah tarjil ma'arah, seperti seorang wanita yang keputihan, itu ulama katakan tidak najis, tapi dia membatalkan wudu. Kenapa? Karena keluar dari kubul dan dubur. Jadi ini biqaddin nazar, tanpa melihat apakah itu benda yang najis atau benda yang tidak najis. Yang jelas sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, mau itu najis mau tidak najis, dia batal wudunya. Batal wudunya. Maka di sini diriwayatkan dari Imam Atha bin Abi Rabah seperti cacing. Cacing kan bukan barang yang najis. Iya, cuman jijik saja. Atau seperti kutu, atau seperti mungkin ada batu dan lain sebagainya, itu tidak najis. Tapi apabila dia keluar dari kubul dan dubur, maka dia membatalkan wudu. Seperti itu. Kemudian dinukilkan di sini pula, ternyata ini pendapat yang ulama tidak sepakat. Di antara ulama ada yang mengatakan, ya, sesuatu yang bukan barang yang najis itu tidak membatalkan wudu. Seperti misalnya diriwayatkan dari sini Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Qatadah, Imam Malik rahimahullah taala, ya, mengatakan kecuali in hasal maut talwith, kecuali apabila ada keluar dari kubul, terus misalnya cacing. Cacing keluar dari dubur. Ternyata dia membawa najis, kotoran, ya, tinja. Nah ini ulama-ulama yang tadi kita sebutkan mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Ya, tapi pendapat jumhur ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari tadi, ini batal wudunya. Terserah mau dia itu najis atau tidak najis. Jadi intinya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu kaedahnya membatalkan wudu.
Tidak perlu dilihat apakah dia najis atau tidak najis. Yang jelas sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, maka itu dia membatalkan wudunya. Kemudian waqala Jabir bin Abdullah, idza dhahika fi sholati a'ada as-salata wa lam yu'idil wudu. Berkata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, siapa yang tertawa, kata ulama, tertawa dengan mengeluarkan suara di dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. A'ada shalah. Dia harus mengulangi sholatnya. Sholatnya tidak sah. Tapi bagaimana dengan hukum wudunya? Lam yu'idil wudu. Tidak perlu dia mengulangi wudunya. Yang batal sholatnya, adapun wudunya tetap sah. Ya, karena tidak ada keterkaitannya dengan pembatal wudu. Tapi dia ada kaitannya dengan batalnya sholat. Ya, batalnya sholat. Jadi tidak masuk seperti ini. Dahik, yaitu tertawa. Ya, ini juga dikatakan oleh Hafidz Ibn Hajar, periwayatannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah ini disambungkan sanadnya oleh Imam Sa'id bin Mansur, Imam Daruqutni dan yang lainnya. Dan sahih. Betul, itu datang dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ya. Kemudian, walaupun seperti itu, harus diakui memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya tertawa di dalam sholat itu membatalkan wudu. Ya. Yang qudud dhahik idza waqa'a dakhil shalah. Ini riwayatan dari Abu Hanifah, dari Imam Ats-Tsauri dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan tertawa di dalam sholat itu selain membatalkan sholat, dia juga membatalkan wudu. Nah, berdasarkan keterangan isyarat yang sangat kuat dari Imam Bukhari rahimahullah, dengan bab yang dia bawakan itu tidak batal. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, tertawa, mungkin dia tertawa terbahak-bahak, itu kan keluar dari mulut, bukan kubul dan dubur. Berarti apa? Kembali kepada kaidah tidak batal. Ya, maka beliau menukilkan perkataan yang sangat jelas dan gamblang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya itu tidak batal wudunya. Tapi kalau dia sholatnya itu batal. Sholatnya, orang yang tertawa di dalam sholat batal sholatnya, tapi tidak batal wudunya. Cukup dia mengulangi sholatnya, tidak perlu dia mengulangi wudunya. Kemudian pembahasan yang berikutnya dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, atau sebelumnya sebagian ulama yang berpendapat batalnya wudu ketika orang tertawa di dalam sholat berdalil dengan hadis, tapi hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih. Yang sahih bahwasanya pendapat yang benar bahwasanya tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat apabila tertawa di dalam sholat. Kemudian, dan itu pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Jadi tidak batal wudunya, yang batal cuman sholatnya apabila seorang muslim tertawa di dalam sholatnya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Al-Hasan, in akhadha min sya'rihi wa azfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu alaihi. Nah, diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, apabila
seorang setelah selesai berwudu, ini ada permasalahan. Apa hukumnya apabila seorang muslim selesai berwudu, kemudian dia cukur rambut? Iya. Atau setelah selesai berwudu, potong kuku. Iya, potong kuku. Atau khala'a khufaihi. Nah, ini permasalahan yang lain. Atau dia melepaskan khufnya. Ini permasalahan yang lain. Jadi, kalau permasalahan yang pertama, itu kaitannya dengan anggota tubuh kita. Ya kan, ketika kita berwudu kan kita ada mengusap kepala. Mengusap kepala itu kan artinya mengusap rambut, bukan membanjur. Beda. Cukup mengusap. Ya, mengusap dengan tangan yang basah, bukan membanjur mengalirkan air seperti membasuh. Jadi beda antara membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Kepala itu dan telinga cukup diusap sekedarnya. Ya, sekedarnya. Nah, ini bagaimana kalau sekiranya seorang muslim habis berwudu kemudian dia cukur rambut? Apakah batal wudunya? Atau ketika seorang muslim berwudu dia potong kuku, apakah batal wudunya? Maka di sini Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, meriwayatkan dari Imam Al-Hasan Basri dengan tegas bahwasanya tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Nah, di situ berkata Hafidz Ibnu Hajar itu ada dua masalah. Masalah yang pertama kaitannya dengan mencukur rambut atau memotong kuku. Ini sanadnya periwayatan dari Hasan Basri itu juga bersambung. Ya, di sini disambungkan oleh Said bin Mansur, demikian juga Imam Ibnu Mundir dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih. Walaupun di situ ada isyarat memang ada sebagian ulama salaf, di antaranya Imam Mujahid yang mengatakan siapa yang mencukur rambutnya, ya, siapa yang memotong kukunya, maka wudunya batal. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Ya, tidak batal. Dan kenapa? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah mencukur rambut atau memotong kuku dikategorikan sebagai pembatal wudu. Tidak ada. Karena itu tidak ada kaitannya dengan kubul dan dubur. Sementara tadi sudah dikasih kaedah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di awalnya. Jadi nawaqidul wudu al-mu'tabarah tarji' ilal makhrajain. Jadi kalau kita perhatikan seluruh pembatal-pembatal wudu di dalam syariat Islam itu ujung-ujungnya itu kembali kepada dua kemaluan, kubul dan dubur. Baik yang keluar secara langsung, ya pipis, ya, atau buang air kecil, buang air besar, itu kan langsung. Atau keluar mani, itu langsung. Atau keluar madi, langsung. Tapi ada yang secara tidak langsung. Madzannah itu dikhawatirkan. Orang keluar hadas tidak sadar. Misalnya tidur, pules. Bisa saja keluar sesuatu dari kubulnya, dari duburnya, dia tidak sadar. Bisa jadi dia buang angin, dia tidak sadar. Ataupun yang lainnya. Nah, kalau mencukur rambut itu nggak ada hubungannya dengan kubul dan dubur. Makanya di sini pendapat tersebut pendapat yang ditinggalkan sama sekali. Artinya apa? Diriwayatkan dari Imam Ibnu Mundir ijma'. Artinya istaqarra ala khilaf dzalik. Jadi ulama yang datang setelah ulama-ulama terdahulu seperti yang kita sebutkan, misalnya Mujahid ataupun Hakam bin Utaibah, yang datang belakangan. Dari zaman Imam bin Mundir sampai zaman sekarang nggak ada lagi ulama yang berpendapat seperti itu. Artinya itu pendapat yang ditinggalkan. Ijma, ulama sepakat dari seluruh mazhab bahwasanya orang yang berwudu kemudian dia mencukur rambutnya, wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Jadi pendapat yang mahjur, yang ditinggalkan. Tidak ada lagi ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan masalah yang kedua, itu dengan melepaskan khuf. Ya, melepaskan khuf ini masalah yang lain. Jadi begini, kalau sekiranya seorang muslim, ya, pernah kita singgung, tapi kita ulangi, yaitu apabila seorang muslim dalam keadaan berwudu nih, misalnya tadi sebelum maghrib kita sudah berwudu.
Ya, berwudu sempurna. Mulai dari membasuh muka sampai membasuh kaki, sempurna. Kemudian setelah itu kita pingin pakai kaos kaki atau khuf. Kalau khuf itu alas kaki, ya seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Dan syaratnya harus menutupi mata kaki. Harus menutupi mata kaki. Atau kalau pakai kaos kaki, kaos kakinya menutupi mata kaki. Iya. Nah ini berarti apa? Kita memakai kaos kaki atau memakai khuf tadi itu dalam keadaan kita bersuci. Sepakat? Iya. Nah, kemudian kita ketika misalnya kita pakai sholat maghrib, wudu tadi. Kemudian misalnya di sholat isya belum batal. Ya kan? Berarti kita tetap boleh sholat dengan wudu tadi. Ya kan? Tidak harus setiap sholat kita berwudu. Sepakat? Baik. Nah setelah isya, kita sholat sunnah, kita pakai tidur. Kita pakai tidur. Kita pakai tidur. Misalnya kita bangun malam, jam 3 malam untuk sholat tahajud. Nah di situ kita kan wajib berwudu lagi karena kita sudah tidur pulas. Ya, belum lagi mungkin kita ke toilet, buang hajat dan sebagainya. Atau kalau nggak kepingin ke toilet, tidak pingin buang hajat, kita harus berwudu lagi karena kita batal wudunya karena tidur pulas. Ya, karena tidur pulas. Terus ketika kita berwudu, kan kita tidak perlu berdasarkan hadis-hadis yang banyak, yang mutawatir jumlahnya, itu tidak perlu lagi kita mencopot kaos kaki kita, kemudian kita membasuh ulang, nggak perlu. Cukup berwudu seperti biasa, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala. Nah, saat kita hendak membasuh kaki, dalam keadaan kaki kita masih ada kaos kaki yang menutupinya, maka kita cukup mengusapnya. Sama seperti mengusap kepala. Jadi jangan dibanjur. Ya, banjur itu namanya membasuh, tapi mengusap. Ya, karena ayat di dalam Al-Quran itu faghsilu, membasuh. Tapi kalau mengusap itu wamsahu, ya cukup ini sekedar basah. Nah, sekedar basah dan itu pun cuma bagian atasnya saja, mengusap. Nah, mengusap. Kemudian apa hukumnya kalau sekiranya setelah selesai mengusap, ya, khuf kita copot. Ya. Apa hukumnya? Apakah batal atau tidak? Nah, berdasarkan keterangan dari Imam Al-Hasan Basri tadi, itu tidak batal. Karena itu tidak ada keterkaitan dengan apa? Tidak ada keterkaitan dengan makhrajin. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, nggak ada kaitannya. Jadi tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Artinya melepaskan khuf, melepaskan alas kaki yang di atas mata kaki atau kaos kaki, itu tidak serta-merta wudu kita batal. Ya, wudu kita batal. Seperti itu, jelas ya? Nah, masalah yang kedua tersebut, ini juga dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya disambungkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih bersambung, ya, kepada Imam Al-Hasan Basri. Ini juga pendapat yang dikatakan oleh Imam Ibrahim Nakhai, Imam Tawus, Imam Qatadah, Imam Atha, ya, kemudian Sulaiman bin Harf, ya, dan Daud Al-Zahiri. Wakhalaful jumhur al-qawlin marratain ala ijabil muwala wa adamiha. Ya. Faman awjabah yajibu istinaful wudu idza talal fasal. Wa man lam yujibha yaktafi bi ghusli rijlaihi wa huwal adzhar min madzhab Syafi'i. Jadi di situ harus diakui ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Perbedaan pendapat di antara ulama, sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak batal. Kemudian permasalahan yang berikutnya, wa qala Abu Hurairah la wudu'a illa min hadatsin. Wa yuzkar an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dzatir raqa farumiya rajulun bisahmin fanazafahu dam faraqa wa sajad wa wadha fi salatihi. Berkata sahabat Abu Hurairah, tidak perlu berwudu kecuali apabila keluar hadas.
Ya, keluar hadas artinya keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Hadis ini periwayatan dari Abu Hurairah tersebut yang mauquf ini disambungkan oleh Ismail Al-Qadi dengan sanad yang sahih dari jalan Mujahid, ya, mauquf diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dari jalan Syu'bah dari Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya marfu'an, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan dari Jabir, ya, disambungkan oleh Imam Ibn Ishaq dalam kitabnya Al-Maghazi, ya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Darqutni, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban melalui jalan Ibnu Ishaq, ya, melalui jalan Ibnu Ishaq. Nah, di sini wa syekhuhu sadaqah siqah wa uqail wa aqil la arif rawiyan anhu ghair sadaqah. Nah, di sini masalahnya ada syekhnya Syekh Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Ishaq itu saduq, hasan al-hadis. Kemudian gurunya lagi namanya Sadaqah. Nah, gurunya Sadaqah itu namanya Aqil. La a'rif rawiyan anu ghair Sadaqah. Masalahnya tidak ada perawi yang meriwayatkan dari Aqil kecuali Sadaqah. Ya, kecuali Sadaqah. Jadi yang perawinya cuma satu. Nah, di dalam ilmu hadis itu namanya majhul hal. Jadi perawi yang tidak bisa ditimbang. Ya, artinya perawi itu ketika dia meriwayatkan hadis, dia harus yang pertama dia harus ada beberapa periwayatan. Kemudian harus ada pembandingnya. Paham? Misalnya seorang ada ulama bernama Zuhri, Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Itu perawi dari Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri ini ribuan. Sehingga tidak mungkin dikatakan majhul. Dan di antara perawi itu ulama bisa mengklasifikasi. Ada level 1, level 2, level 3. Jadi semua perawi tersebut dikumpulkan periwayatannya, ya. Periwayatan dan siapa yang paling banyak yang benarnya. Ya, seperti ini kerjaan yang sudah biasa dilakukan seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal itu hafal semua periwayatan Imam Malik dari Imam Zuhri, hafal semua dia. Dan kata Imam Ahmad, tapi sangat disayangkan Imam Malik terjatuh ke dalam ketiga kesalahan dari ribuan periwayatan Imam Malik dari Imam Zuhri. Coba lihat. Berarti Imam Malik lebih hafal hadisnya Malik sendiri daripada dirinya sendiri, dari Imam Zuhri. Nah, sehingga apa? Sehingga ulama mengatakan Malik itu asbatun nas fi Zuhri. Imam Malik itu perawi yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Imam Zuhri. Dan ada beberapa yang lain. Ada beberapa rawi yang lain seperti Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya. Kemudian apabila ada perawi yang sekali dua kali meriwayatkan dari Imam Zuhri dan itu pun salah, maka ulama mengatakan ini matruk atau hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya kalau seorang syekh yang meriwayatkan cuma satu, bagaimana kita bisa menimbang hadisnya itu benar atau salah? Hadis ada seorang perawi yang dikomentari dengan majhul. Kalau artinya nggak bisa kita katakan dia thiqah, tidak pula kita katakan dhaif. Jadi apa? Masturul hal. Artinya tidak kita ketahui keadaannya. Makanya Imam Bukhari tawakuf. Makanya kata Al-Habib Ibn Hajar, walihada lam yajzim bil musannif. Ya, oleh karena itu Imam Bukhari tidak berani memastikan. Makanya kalau semua tadi Imam Bukhari mengatakan dengan bentuk yang positif. Bentuk positif itu dalam bahasa Arabnya bukan mabni lil ma'lum. Ya, ilmu nahunya. Tapi kalau negatif itu mabni lil majhul. Sighatu tamrid. Tadi semuanya berkata atau berkata Jabir bin Abdullah. Semuanya positif. Ya. Berkata Hasan al-Basri, berkata Abu Hurairah,
Tapi ketika dari Jabir, dia katakan yudhkar, diriwayatkan, dinukilkan. Berarti apa? Di sini nanya mabnil majhul. Beliau tidak berani memastikannya. Kenapa? Karena ada perawinya di situ yang muridnya cuma satu. Nah ini. Semestinya ahlul hadis muridnya itu harus banyak. Sehingga bisa ditimbang-timbang ini periwayatannya kuat atau tidak. Jangan-jangan satu-satunya diriwayatkan itu pun salah pula. Nah ini bagaimana kita lihat kehati-hatian ulama ahlul hadis dalam menukilkan hadis baik dari Rasulullah SAW maupun dari sahabat. Jadi enggak ngasal berkata Rasulullah, berkata Jabir, enggak. Makanya Imam Bukhari memberikan isyarat. Artinya apa? Perlu dilihat lagi, perlu dicek and recheck benar tidak itu. Makanya beliau tawakuf di situ. Dari periwayatan dari Jabir. Nah di sini apa? Padahal maknanya benar. Artinya belum tentu maknanya benar kita katakan hadisnya sahih. Ya, apalagi yang maknanya salah gitu. Ya kan? Nah ini apa itu? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Zatur Riqa. Farumiya rajulun. Ada salah seorang sahabat yang terpanah. Ya, walaupun kisahnya sangat terkenal dan fenomenal. Fanazafahu dam. Jadi ada sahabat terpanah dalam keadaan sedang sholat, ya, dipanah gitu, dan darahnya muncrat, mengalir darahnya. Faraka, lalu dia ruku. Artinya dia tidak serta-merta batalkan sholatnya, padahal itu kaitannya keluar darah. Ya, artinya apa? Artinya kan nggak batal. Kalau wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Sehingga dia pergi wudu lagi, dia lanjutkan sholatnya. Kemudian wasajad. Kemudian dia sujud wa madha fi sholatihi sampai selesai salam. Sampai selesai salam. Maka di sini diperkuat oleh Imam Bukhari rahimahullah periwayatan dengan jazm. Ya, dengan jazm wa qala al-Hasan. Berkata Imam Hasan al-Basri, ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Ya, kalau kita perhatikan kaum muslimin, ya, kalau Hasan al-Basri itu kan tabi'in. Tabi'in itu mereka yang telah berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW. Jadi cuman kelang satu antara mereka dengan Rasulullah SAW. Artinya masih hangat gitu. Ya, misalnya Imam Nafi meriwayatkan dari gurunya Ibnu Umar dari Rasulullah cuma satu orang. Ya, itu antara tabi'in dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Mereka seringkali berjumpa dengan sahabat atau paling tidak tabi'in yang senior. Nah, dikatakan oleh Imam Hasan Basri, dia berbicara sebagai saya ini seorang tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat Nabi. Apa kata dia? Ya, mazal muslimun, kaum muslimin. Ya, siapa muslimin apabila seorang tabi'in berkata? Ya kalau enggak sahabat, ya kalau enggak ya tabi'in yang lain. Ya kan? Nah, mazal muslimun, senantiasa kaum muslimin yang aku dapati itu mereka sholat, ya, fi jirahatihim, dalam keadaan mereka itu berlumuran darah. Ya, sekarang kan kewajiban sholat itu kan tidak putus-putus, baik di dalam jihad, di dalam peperangan yang berkecamuk, kan tetap wajib sholat, apalagi dalam keadaan yang sedang tidak perang. Nah, ketika kaum muslimin perang, itu kan perang nggak sehari dua hari selesai. Perang kan bisa berbulan-bulan. Apalagi modelnya perang kolosal seperti zaman dahulu. Nggak pakai nggak pakai rudal, nggak pakai bom dan lain sebagainya. Ya betul-betul kalau nggak panah, pedang, tombak, panah, pedang, tembak, lembing. Ya, sehingga ribuan orang itu betul-betul perangnya sengit dan biasa kena tombak berdarah. Ya nggak langsung, kalau pakai rudal kan langsung mati orang. Atau pakai peluru kendali juga peluru senjata
Yang ada sekarang kan sekali tembak langsung mati. Kalau dulu ya nggak gampang-gampang, kalau nggak di betul-betul kena penggal baru mati. Tapi kalau cuma sekedar panah sekali, dua kali, bisa 5 kali, atau bahkan kalau di pedang bisa beberapa kali kalau nggak betul-betul tepat. Ya kan, kalau tidak betul-betul tepat, kalau cuma tangan terpenggal atau cuman kena sabetan tipis gitu, ya kan? Nah itu, atau cuman telinga yang putus misalnya, atau cuman jari yang putus, kan keluar darah. Nah itu kaitannya apa dengan hukum sholatnya? Berkata Imam Hasan al-Basri, mazalal muslimuna yusalluna ala jirahatihim, fi jirahatihim. Jadi yang aku dapati, kaum muslimin, ya dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, itu mereka memang sholat dalam keadaan berlumuran darah, terutama ketika mereka sedang berjihad, ya sedang berjihad. Apalagi medis, tenaga medis dan peralatannya tidak seperti sekarang, ya tidak seperti sekarang bisa langsung dijahit dan lain sebagainya. Dulu kan ya ala kadarnya, betul-betul kadang-kadang nunggu lukanya kering. Artinya apa? Artinya keluarnya darah itu tidaklah membatalkan wudu. Wa qala Taus wa Muhammad bin Ali wa Atha wa ahlul Hijaz. Ini kemudian Imam Bukhari meriwayatkan juga dengan jazm, ya. Berkata Imam Taus, kemudian Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Atha bin Abi Rabah wa al-Hijaz. Al-Hijaz maksudnya ulama-ulama yang berada di Madinah ketika itu, laisa fid dami wudu. Jadi tidak ada keharusan untuk berwudu kalau keluar darah. Ya, dari apa? Misalnya dari hidung, dari mata, dari telinga, atau dari luka, kecuali kalau dari kubul dan dubur. Kan judulnya di awal Imam Bukhari sudah mengatakan, ya, man lam yaral wudu illa minal makhrajain minal kubul wad dubur. Jadi tidak ada perlu wudu, ya, beliau sebutkan ulama-ulamanya, yang apabila ada sesuatu keluar dari tubuh kecuali sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, kecuali kalau sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau selain daripada itu, maka perlu dalil yang sangat kuat. Perlu keterangan dari Al-Quran, perlu keterangan dari hadis Rasulullah SAW untuk mengatakan itu batal wudunya. Kalau tidak ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, berarti kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Tidak batal. Tidak batal. Laisa fid dami wudu. Ya, tidak wajib wudu apabila keluar darah, kecuali kalau darahnya keluar dari kubul dan dubur. Kemudian wa asara Ibnu Umar batratan fa kharaja minhad dam wa lam yatawadda. Kemudian beliau nukilkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhuma, beliau apa bahasanya? Jadi ada semacam bisul atau infeksi, kemudian beliau pites atau pencet gitu, akhirnya keluar darah. Fakharaja minhad dam. Ya. Walam yatawadda. Kemudian beliau tidak menganggap wudunya itu batal sehingga dia tidak perlu berwudu. Sehingga tidak perlu berwudu walaupun keluar darah dari, mungkin kita kan seperti sekarang cabut gigi, ya kan, atau mungkin mimisan, ya. Nah, itu tidak ada dalilnya, ya, yang datang sahih dari Rasulullah SAW yang mengharuskan untuk berwudu. Ya, tapi azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, faqala rahimahullah, wa bazaqa ibnu abi awfa daman famadha fi salatihi. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan beliau bazaqa. Ya, bazaqa itu mengeluarkan riak. Kemudian ternyata di situ ada darah. Famallah fi shalat. Kemudian beliau melanjutkan salatnya. Jadi kan bisa saja orang ketika sholat ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, kemudian dia keluarkan, dia beriak. Kadang-kadang mungkin karena sedang sakit tertentu keluar darah. Nah, apa hukumnya? Apakah serta-merta wudunya batal? Nah, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari beberapa tadi, diantaranya dari sahabat Ibnu Abi Aufa, bahwasanya itu tidak batal. Famadha bi sholati, teruskan sholatnya. Teruskan sholatnya. Artinya boleh saja orang bawa tisu, kemudian pingin buang ingus, kemudian pingin buang riak dan lain sebagainya, tidak sanggup untuk menahan. Kalau tidak kan bisa tidak khusyuk sholatnya. Kemudian ketika dia buang ingus atau buang riak, ikut keluar darah. Apa hukum sholatnya? Apakah serta-merta batal? Tidak batal. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma. Kemudian waqala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajim. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, demikian juga riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan Al-Hasan Al-Basri tadi juga dinukilkan beberapa kali, ya, salah seorang tabi'in yang mulia, fiman yahtajim, bagaimana dengan orang yang setelah berwudu dia berbekam, ya, apakah batal wudunya karena bekam? Nah, di sini laisa alaihi, jadi tidak batal, illa ghaslu mahajimi, dia cukup membasuh atau membersihkan darahnya. Jadi kan mungkin habis berbekam ada bekas darah dan lain sebagainya, maka tidak perlu berwudu, cukup bagian yang terkena darah karena bekam tadi, maka dibersihkan saja, ya, karena darah kotor, ya, darah itu kotor sehingga perlu dibersihkan. Nah, syahidnya apa? Syahidnya dari itu Imam Bukhari rahimahullah membawa riwayat-riwayat bahwasanya termasuk keluar darah dari kulit atau dari gigi atau dari hidung, itu dari seluruh anggota tubuh yang lainnya itu tidak batal. Yang batal cuman kalau keluar dari kubul dan dubur, sebagaimana beliau menguatkan dengan judul yang kita sebutkan di awal pembahasan tadi. Ya, ini riwayat-riwayat yang datang dari sebagian sahabat dan sebagian tabi'in yang mempertegas bahwasanya sesuatu yang keluar dari anggota tubuh, apakah itu darah, apa itu nanah, ataukah yang lainnya, itu tidak ada yang batal kecuali kalau keluarnya dari kubul dan dubur. Itu kesimpulannya. Tapi mungkin materinya kita cukup sampai sini. Adapun pembahasan hadisnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawati fid din. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Kaplingan tanah di permukaan bumi terbaik adalah kaplingan tanah yang di atasnya dibangun